Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan aku di sini. Dan di tanganku ini ada sebuah handphone Vivo V17 Pro yang mana untuk kamera depannya itu naik ya kawan-kawan ya. Dan permasalahannya di sini itu restart atau hidup mati ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia hanya bisa memunculkan logo Vivo yang pertama, tidak bisa memunculkan logo Vivo yang kedua, kawan-kawan. Setelah muncul logo Vivo yang pertama, handphone itu mati, lalu nyala kembali, terus mati lagi. Seperti itu berulang-ulang. Nah, bisa dilihat di sini, ya. Jadi kata yang punya ini sudah 3 hari mengalami seperti ini. Namun anehnya di sini saat kita colokkan charger dan kita gunakan bantuan cas, handphonenya bisa kembali normal sampai masuk ke dalam layar desktop utama ya. Nah, bisa dilihat di sini setelah saya colokkan charger, dia bisa tampil ke logo Vivo yang kedua, kawan-kawan ya. Nah, di sini setelah menggunakan bantuan charger ya, dan juga bisa masuk dalam layar menu utama seperti ini. Dan namun anehnya pada saat saya cabut chargernya, handphone langsung mati. Nah, bisa dilihat langsung restart kembali ya. Hidup terus mati lagi, hidup terus mati lagi. Seperti itu berulang-ulang. Sebenarnya permasalahan seperti ini ada bermacam-macam. Jadi harus analisanya itu harus benar-benar ya. Bisa dari software dan bisa dari hardware. Tetapi kalau normalnya itu saat kita colokkan charger, berarti di sini masalahnya ada bagian hardware kawan-kawan ya, terutama pada baterai. Sebenarnya masalah seperti ini itu cukup ganti baterai udah selesai kasus ya. Namun di sini kita coba perbaiki tanpa harus ganti baterai ya. Nah, di sini handphonenya langsung aja aku bongkar dan untuk backup ini sudah terbuka untuk lem ya kawan-kawan ya. Sudah terbuka sendiri saat aku menerimanya ya. Nah, di sini kita lepaskan dulu semua baut-bautnya dan baut ini lumayan agak banyak. Jadi untuk ukuran baut juga di sini ada bermacam-macam ya. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Jadi pada saat pengemalan baut nanti ya teman-teman harus berhati-hati, harus tahu posisi yang mana untuk baut panjang dan yang mana untuk baut yang pendek. Dan ini kita buka untuk penutup mesinnya ini dulu. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita lepaskan soket baterainya, kita lepaskan juga soket LCD-nya. Yang kita butuhkan di sini hanya mengambil baterainya. Dan ini kita tarik aja untuk plastik yang berwarna hijau ini. Kita tarik aja seperti ini sampai baterai terbuka. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita fokuskan ke baterainya saja kawan-kawan ya. Untuk dari fisik, kondisi baterai ini sangat-sangat bagus ya. Dan di sini kita bongkar baterainya ya. Nah, ini baterai ini agak keras ya, berarti fisiknya itu bagus kawan-kawan ya. Tapi kenapa kok bisa restart seperti itu handphone kawan-kawan ya? Oke, ini kita lepas dulu isolasi yang ada pada baterai ini yang berwarna kuning ini kawan-kawan ya. Jadi kita buka dulu di sini baterainya itu kita bongkar. Nah, ini ya memang agak sedikit sulit ya. Nah, ini kalau sudah misalkan terbuka seperti ini, jadi di situ ada ini teman. Ini adalah biang keroknya yang mengakibatkan handphone itu restart ya. Jadi hampir semua handphone apabila mengalami restart dan kasus sama seperti ini, biasanya ini yang bermasalah. Jadi namanya itu kalau saya yang bilang itu fuse atau sekring baterai ya. Atau juga disering disebut dengan resistor ya. Resistor namun agak besar sedikit ya, hampir-hampir mirip dengan resistor, cuman ini posisinya agak besar. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya cukup kita buang seperti ini aja menggunakan solder. Nah, kita buang aja seperti ini
kita angkat ya. Jadi setelah kita buang resistor atau fuse atau juga sekring baterai yang tadi, lalu kita jumper kawan-kawan ya. Nah, biasanya aku tuh jumpernya menggunakan timah seperti ini. Jadi titik satu dan titik yang satunya itu harus di jumper supaya nyambung teman-teman ya. Jadi fungsi timah itu adalah pengganti dari resistor tadi atau fuse tadi kawan-kawan ya. Dan ini adalah fuse yang kita copot, lalu kita ganti menggunakan kabel jumper ataupun juga timah. Yang penting satu titik dengan titik satunya itu nyambung kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi hampir semua handphone di situ rusaknya kawan-kawan ya. Seperti Xiaomi ataupun Vivo ataupun Oppo, apabila menemukan kasus yang sama, permasalahan yang sama seperti ini, ya teman-teman cukup cek bagian resistor itu atau fuse ya. Nah, kalau sudah kita perbaiki ya, dan ini kita langsung pasangkan kembali, kita lakukan pengetesan apakah handphone sudah normal atau belum. Nah, ini aku coba nyalakan dan ternyata di sini tidak bisa nyala kawan-kawan ya. Apakah kehabisan baterai atau gimana? Jadi coba sekali lagi aku lepas baterai dan pasangkan kembali. Ternyata masih tidak mau nyala. Ya, di sini aku coba charger dulu, siapa tahu dia kehabisan baterai ya. Nah, ini aku charger. Dan disitu sudah muncul logo petir atau lambang pengecasan ya. Oke, kita tunggu sejenak. Dan ternyata di sini kenapa nggak mau nyala ya, ternyata baterai itu kehabisan kan kawan ya. Jadi kita tidak bisa untuk menyalakannya. Dan aku cas sebentar ya, sampai beberapa persen nanti ya. Jadi kita tunggu aja sebentar ya. Oke, dan sini sudah beberapa menit aku cas. Dan sudah hampir penuh kawan-kawannya, mungkin ada 70% ya untuk baterainya, dan langsung saja aku nyalakan tanpa menggunakan charger. Apakah sudah bisa dia memunculkan logo Vivo yang kedua? Dan di sini kita tunggu saja. Dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa dilihat ya. Di situ dia sudah bisa menampilkan logo Vivo yang kedua. Nah, artinya di sini handphonenya sudah normal kawan-kawan ya, setelah kita buang fuse-nya tadi. Oke, di sini bisa dilihat sudah muncul ke layar menu utama kawan-kawan ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, tadi kan harus menggunakan charger dulu baru bisa masuk dalam layar menu utama, dan di sini sudah aman kawan-kawan ya, sudah normal ya kembali. Dan di sini kita tes kameranya. Untuk kamera belakang zoomnya itu lumayan kawan-kawan ya. Nah, ini untuk kamera depannya itu dia naik ke atas. Waduh, mantap sekali nih kawan-kawan ya. Bisa dilihat di sini untuk kamera depannya. Dan ini kamera belakangnya. Oke, jadi seperti itu solusi dari handphone Vivo V17 ini yang mengalami restart hanya dengan bantuan charger baru bisa normal. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa kembali.